Ya, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Ruang Developer. Jadi di video kali ini kita bakal ngelanjutin video sebelumnya di playlist ini, yaitu tentang kalau di playlist sebelumnya kita kan uh, ngebahas tentang gimana caranya download dataset dari Kaggle langsung masuk ke Google Colab. Nah, sekarang kemarin yang saya contohin itu adalah download dataset car versus bike ya. Jadi ini image classification untuk membedain mobil dan motor gitu ya. Nah, ini saya tertarik untuk bahas lebih lanjut di ini ya. Jadi kita bakal bikin model machine learning yang bisa membedain mobil dan juga motor. Dan di video kali ini kita juga coba implementasi data validasi dan data training. Kita coba split nanti gitu ya. Oke. Nah, di sini yang pertama perlu dilakuin seperti biasa, kita perlu ngeload si dataset Kaggle-nya ya. Kita perlu ngeload dataset Kaggle-nya. Itu caranya yang pertama, kalian bisa download dulu dari Kaggle. Ini linknya. Jadi bisa buka Kaggle. Nah, kita ke datasets ya. Ini kalian bisa cari di sini nih dataset yang mau dipakai. Nah, ini kalau saya tinggal copy dari sini aja sih. Jadi dataset slash ini. Nah, kalian bisa cari ini nih, kata kuncinya di ini, di kolom search ini nih, car versus bike classification dataset. Cari aja car versus bike classification. Nah, gitu ya. Nah, cara pertama yang biasanya kalian download dulu. Habis itu masuk ke storage atau memori laptop kalian atau device kalian. Setelah itu kalau misalkan kalian pakai Jupyter Notebook, kalian ya tinggal koneksin aja dari Jupyter Notebook ke lokasi dari downloadan filenya gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pakai Google Colab, kalian perlu nge-upload lagi tuh si zip-nya ke sini, ke ke cloud-nya gitu ya, storage-nya Google Colab. Nah, itu kita bisa dari Google Colab langsung kita download si Kaggle. Jadi kita download Kaggle dataset ini langsung masuk ke Google Colab. Itu caranya udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi misalkan kalian belum tahu, kalian bisa coba cek dulu video sebelumnya. Ini codingannya. Nah, intinya kalau misalkan kalian mau cepat aja, ini kalian bisa copy paste aja nih codingannya udah saya bikin ya. Kalau misalkan kalian mau tahu step by stepnya lebih jelas, lebih detail, kalian bisa balik ke video sebelumnya. Oke, ini saya mau hapus aja, nggak perlu. Ini enggak, ini terus ini. Nah, ini saya satuin aja. Nah, nanti kalian tinggal copy paste aja nih beberapa baris seperti ini Kaggle.json aja. Oke, seperti biasa yang pertama yang perlu dilakukan adalah yang perlu diupload cuman Kaggle.json, dan ini cepet banget uploadnya. Beda sama kalau kalian upload dataset itu lama banget. Nah, ini Kaggle.json ini kalian sebagai catatan nggak bisa dalam kurung satu gini. Ini coba saya gini ya. Ini bakal error di Kaggle.json ya. Bisa. Nah, nih lihat, could not find Kaggle.json. Jadi kalian namanya yang memang dicari sama si library ini ya Kaggle.json gitu ya. Jadi jangan pakai Kaggle satu gitu. Perlu di rename sesuai sama ini nih yang dicari. Rename. Nah, gini ya. Nah, ini coba kita run lagi. Kalian bakal nemu error lagi. Nah, nggak bisa dia bikin directory root Kaggle karena udah ada, tapi udah ke download sih ini datasetnya. Kalau kalian mau coba cek datasetnya beneran udah download atau belum, refresh di sini.
ya. Jadi ini ada taskbar refresh. Nah ini kan udah ada nih car versus bike classification dataset. Nah kemarin juga kita udah pernah ngebahas tentang bagaimana cara nge-extract zipnya ya. Ini juga kalian bisa copy paste aja codingannya, mungkin nanti saya taruh deskripsi, atau kalau kalian mau tahu step by stepnya silahkan cek video sebelumnya. Ini saya tinggal jalanin library-nya, terus saya running ya. Setelah saya running dia nge-extract si zipnya ini ya. Kalau kita refresh ya, ini ada si car versus bike dataset. Oke. Nah sekarang kita mau bikin dataset directory. Ini anggap aja ini dataset mentah ya. Ini dataset mentah. Ini cuman struktur foldernya gini nih. Ada dataset folder directory dataset utama, terus dalamnya langsung ada bike sama car. Sebentar, saya pengen coba buka Jamboard Google untuk gambarin gimana prinsip kita splittingnya. Saya mau pakai Jamboard ya. Sebentar. Nah ini Google Jam ya. Jadi kalau yang sekarang itu dia ini direktori utama. Nah ini bike, ini car ya. Dalam sini ada banyak foto-foto motor, di dalam sini banyak foto-foto mobil. Nah kita mau bikin dia jadi gini teman-teman. Kita pengen punya direktori baru. Ini dataset, direktori dataset. Dataset ini dia bakal ngebagi jadi train dataset ya. Ini dataset general ya. Nah ini train dataset. Nah ini validation dataset ya. Nah dimana di setiap ini train sama val ini punya masing-masing bike dan car. Ini juga punya bike, punya car. Nah, di mana masing-masing bike car ini punya fotonya masing-masing. Ini bike punya foto-foto bike, tapi yang digunakan foto-foto yang ada di directory ini digunakan sebagai data training. Ini directory car juga banyak foto-foto mobil, tapi digunakan sebagai training. Nah, terus yang validation ini juga baiknya juga banyak foto-foto motor, tapi dipakai untuk validation. Nah ini data-data car di direktur yang ini itu dipakai untuk validasi ya. Nah kenapa perlu train dan validasi? Ini ibarat kita sekolah, training ini adalah latihan soal, kita ditempa latihan soal. Sedangkan validation ini adalah ujiannya gitu ya. Mungkin kita ditempa latihan soal, kita ngerasa udah bisa gitu, nilai kita 100. Tapi begitu kita dikasih soal ujian, ini kan kalau dia ini kalau latihan soal tuh kan kadang udah ada pembahasannya lah, udah ada di halaman depan lah pembahasannya gitu, atau udah ada, pokoknya udah ada patokan lah buat ngejawabnya gitu ya. Nah setelah dia udah terlatih latihan soal, nah kita ujian, kita kasih dia ujian, kita tes ini udah oke belum gitu ya. Itu pakai data validation gitu ya. Jadi kalau data training itu yang dilakuin mesin itu, kalau pakai data training, ini data, ini mesin ya, atau model mesin learning. Ini saya jelasin simpel aja. Jadi masuk data, terus misal ini motor ya, motor masuk, terus si mesin ini dia ngejawabnya dia mobil, car ya, berarti kan salah. Nah terus si mesin ini dikasih pemahaman kalau dia ini adalah motor, dia motor loh gitu. Nah mesin ini bakal ngolah nih kenapa dia motor gitu, dia bakal cari polanya, kenapa dia bukan mobil, kenapa dia motor, oh ternyata dia punya stang gitu. Nah ini kayak gini lah. Nah setelah itu kalau data validation enggak, data validation
Misalnya ini mesin, terus dia inputan gambarnya sebenarnya dia motor, ternyata mesin nebaknya mobil atau car. Nah kalau dia salah ya udah salah, udah nggak ada evaluasi, nggak ada perbaikan lagi, ya udah salah, ini langsung ngaruh ke scoringnya, ngaruh ke nilai, ya kayak ujian lah. Oke, lanjut lagi, balik ke sini. Ini kita pengen bikin dataset general directory-nya, itu namanya dataset. Terus saya pengen punya apa namanya train dir. Ini adalah dataset train. Saya pengen punya validation, valdir aja lah ya, valdir. Ini dataset train petnya. Nah ini kita kan udah assign si nama dataset ini ke dalam variabel ini. Itu berarti kita bisa apa namanya, kita bisa pakai ini aja nih. Soalnya misalkan suatu saat kita pengen ubah nama directory datasetnya, misalnya jadi dataset general, kalau kita pakai hardcode begini, berarti kita perlu jangan lupa untuk copy paste gitu ya. Kalau kita lupa itu bakal rawan error gitu. Nah ini sengaja saya bikin dataset biar kita enak ini nih, kita bisa ini sama aja kayak pakai OS path join, OS path join dataset dir sama koma ini dia ini, terus selanjutnya koma itu kayak slashnya gitulah, train ya, train. Ini sama aja kayak gini. Ini juga nih, ini saya komen, jangan bingung ya kalau ada tanda pagar ini. Tanda pagar ini maksudnya codingan yang ada di setelahnya di baris itu dia bakal dianggap sebagai comment block, atau ya intinya nggak bakal dieksekusi lah yang ini. Join dataset di file misalkan ini. Nah terus saya pengen ada dia car train dir. Ini adalah tadi directory untuk nah directory ini car train dir. Jadi pengen isinya gambar-gambar mobil yang digunain untuk ngelatih training gitu ya. Dia saya mau dataset terus train terus masuk ke car. Kayak gimana nih? Si dataset train ini kan udah masuk di sini ya, udah masuk, kita simpan dalam variabel train dir. Ini tinggal train dir koma apa slash apa tadi, slash car gitu. Ini ada bike train dir os path join train dir slash apa bike. Ada car file dir, ini adalah os path join. Nah ini kalau ini pakai file dir ya, koma car, soalnya bike train dir. Oke, os path join file dir bike. Ini kita udah ngedefine lokasi-lokasi dari direktorinya ya, path-nya dari direktori yang mau kita bikin. Ini kita shift enter dulu. Nah di sini kita tinggal OS. Ini ya, name OS is not defined. Kita pakai library OS, jadi kita import dulu, import OS. Ya. Ini shift enter. Nah ini di sini kita OS make dir untuk dataset dir, terus OS make dir untuk train dir, OS make dir untuk file dir,
S make dir untuk car, train dir S make dir untuk bike, train dir OS make dir untuk car, file dir OS make dir untuk bike, train dir. Oke, shift enter. Sorry, ini seharusnya file ya, kok train lagi. File enter. Oke, bismillah. Ini udah tereksekusi. Ini kalau kita refresh, nah ini ada dataset, di dalamnya ada directory train untuk training, file untuk validation. Train ini punya bike, punya car, tapi masih kosong, belum ada foto-fotonya. File juga begitu, masih ada bike sama car tapi masih kosong. Nah, selanjutnya kita bakal olah yang di sini, kita bagi, kita split ke dalam training dan file. Jadi misalkan di sini ada misalkan ada 1000 data, 1000 foto nih, 1000 datanya, gambar. Ini kita bagi misalkan jadi 800-nya untuk training, nah 200-nya untuk validation. Nah, berarti kita pakai 80% ya. Berarti 80% untuk training, 20% untuk validation. Nah, sekarang kita mau bagi nih filenya nih. Kita mau bagi. Jadi dia bakal ngiterate file 1 masuk ke sini, masuk ke training, gambar kedua dari mobil masuk ke training, gambar ketiga dari mobil masuk ke training, sampai gambar ke 801 kita masukin ke directory validation car tadi. 802 masuk ke validation, 803 masuk ke validation, sampai file ke 1000 masuk ke validation. Itu cara ngisinya ya. Nah, di sini kita coba bikin training portion. Ini saya bikin 80% tadi, 80% itu 80 per 100, jadi 0,8. Oke. Nah, ini sebentar, ini adalah car training length. Ini berapa banyak sih apa namanya, berapa banyak foto yang mau diambil untuk training mobil. Ini berarti 0,8 ya, porsinya 80% dikali sama banyaknya file yang ada di sini ya kan, dikali sama banyaknya file yang ada di sini. Cara ngeluarin file yang ada di situ gimana? Nah, jadi ini kita misal pakai os.list dir. Nah, ini coba misalkan kita ke car, bike, dataset. Nah, ini coba si enter. Nah, dia bakal nampilin apa yang ada di dalamnya, itu bike sama car. Atau kita mau cari apa yang dalam bike, maka kita slash bike. Ini bisa pakai os.path.join, terserah kalau kalian mau pakai os.path.join lebih bagus, tapi di sini saya nggak pakai itu. Nah, ini bakal muncul list dari gambar-gambar yang ada di directory ini. Nah, kita mau tahu ada berapa banyak gambar di directory bike ini, maka kita bisa pakai namanya length ini. Nah, ya, ada 2000 gambar ternyata. Nah, ini kita pakai. Jadi 80% dari 2000 ya. Nah, sekarang bawahnya ada bike training length, dan 80% dikali asistir, tapi ininya yang kalau car ya ini udah training portion ini udah kita atur. Ini kita pakai training portion aja lah. Kenapa kita pakai 0,8 lagi? Ini kita pakai length-nya, ingat
untuk lihat berapa banyak data di dalam directory tersebut ya. Ya udah, oke. Nah selanjutnya baru kita mulai perulangan. For, jadi kita nge-looping apa yang ada di directory ini. Jadi di directory ini isinya kan gambar-gambar. Nah itu gambar-gambar kita looping satu persatu. Jadi for file in os is dir ini kita looping setiap file yang ada di sini ya. Setiap looping, setiap iterasi, nah ini kita tentuin source-nya itu dari mana. Source-nya itu adalah os path join ini. Oh, saya takut agak ngebingungin, jadi kita coba print file itu apa sih isinya gitu ya. Nah, jadi file itu adalah nama-nama file dari yang ada di folder ini, directory ini ya. Jadi kalau misalkan saya pengen tentuin lokasi awal, ini kan kita for ini pengen mindahin ya lokasi awalnya yang darinya lokasi awalnya dari sini kita pindahin ke dataset yang udah terolah gitu ya, entah itu di training atau yang validation kan. Nah ini kita tentuin dulu nih, di sini saya pengen bikin variabel aja src dengan os path join ini ya. Saya pengen dia itu misal mengambil ini slash ini kan caranya. Nah ini kan maunya. Nah sekarang saya mau ini, berarti ini kita pindah ke sini kan. Nah ini nama file ini kan diwakilin sama file ini. Nah jadi gini. Nah terus destination, untuk file destinationnya sendiri ya, ntar dulu. Oke, untuk file destinationnya sendiri ini os, oh enggak, kita langsung aja kita bilang kita mau pindahin dia ke car train dir. Saya pengen pindahin dia ke pet ini nih, pet dataset slash train slash car ya, dataset garis miring train garis miring car. Saya pengen pindahin ke pet itu. Nah tapi di sini saya pengen pindahin dia ke dataset train kalau saya perlu di sini namanya file counter. Nah saya pengen pindahin dia ke sini selama file counternya itu kurang dari sama dengan car train length. Jadi si file counter ini adalah untuk menghitung berapa banyak file yang udah kita pindahin gitu ya. Jadi kalau file yang kita pindahin ke training ini udah nyampe 800, ya berarti udah nyampe limitnya si length ini, berarti next file counter berikutnya kita bakal pindahin dia ke validation gitu ya. Nah ini kayak gini, terus else nah, kita pindahin desknya ini ke file train car file here gitu ya. Nah selanjutnya kita pakai yang namanya library shutil. Saya biasanya pakai shutil, jadi import shutil untuk mindahin filenya. Jadi shutil .move nama metodenya. Jadi shutil nama library-nya, move ini nama metodenya. Lokasi awal file itu di mana? Gambar ini kan awalnya ada di sini ya. Yang saya simpan di src, jadi shutil move src des ya, destination ya, kita mau pindahin dia kemana ya, kita mau pindahin ke des ini kan. Tinggal des ini dia masuk destinationnya ke yang training kah atau yang ke validation kah gitu ya. Ini tergantung sama giliran siapa gitu ya. Nah ini udah. Nah sini saya pengen bikin print, ini pengen bikin teksnya move nama filenya from src to destination ya. Jadi reformat ini nama file terus src des. Nah ini buat
progresnya. Nah ini ya, move gambar ini dari sini ya, dari direktori ini ke direktori ini. Nah ini udah ya, ini semua nih ke train semua ya. Coba kita lihat dia ini berapa gambar yang ada di trainnya. Caranya gimana? Caranya tinggal length dari OS list dir dari car train dir. Ini untuk melihat berapa banyak gambar yang ada di directory car train dir. Nah 2000. Seharusnya dia ini 80% dari 2000, harusnya adalah 0,8 dikali 2000, harusnya 1600. Kenapa ini bisa terjadi? Oh, karena saya nggak nambahin file counter di sini. Saya perlu nambahin file counter. Jadi setiap dia mindahin, kita hitung. Ya, file counternya perlu saya tambahin. Ini kalau misalkan saya run, dia bakal error sih. Harusnya. Oh, nggak error. Karena ini kan saya pindahin, berarti sekarang ini kosong nih. Nah, kosong, si car ini nggak ada gambar lagi. Karena nggak ada gambar lagi, berarti nggak ada yang literasi. Bener sih ini. Pada saya berarti perlu ngapus-ngapusin yang di sini nih. Semua gambar yang ada di car. Cuman daripada ribet, saya pengen ini aja lah, restart runtime aja. Disconnect and delete runtime. Ini saya save, biar hilang semua datanya gitu ya. Yes. Oke, sekarang saya ulang dari awal lagi runnya. Sebentar, jadi agak lama lagi, maaf. Oh iya ya, saya belum tambahin kegel.json-nya lagi karena hilang kan, saya restart runtime. Name. Nah, ini ada error pasti di sini. Ya, error kan. Ini juga harusnya dihilang. Nah, itu. Oke. More recently modify local copy. Nah, ini udah ada ya. Sekarang kita unzip, ekstrak zipnya, terus ini kita define path atau lokasi folder, kita bikin foldernya. Ini kita nggak perlu hapus, kita deklarasi porsi untuk training dan porsi untuk validasinya. Nah, ini yang ini saya pengen di sini dia nampilin terakhir print banyak data card untuk training, berapa data itu, format, terus bawahnya banyak data untuk validation, berapa data, kita validir. Lihat ya, harusnya udah oke. Akhir. Nah ini ya, dia 1601 data ya, karena dia ya gitulah, karena pas data ke 1600 file counternya 1600, pas file counternya 1600 yang artinya dia udah mindahin 1600 data, dia masih masuk kondisi ini nih ya. 1600 itu kan lebih kecil sama dengan 1600 kan, berarti dia masuk kondisi if ini. Jadi data ke 1601 nya masih masuk ke train directory, apa-apa, it's okay. Nah sekarang ini udah ke split ya, data training 1600, validation 400-an. Sekarang kita cobain yang untuk data bike sekarang. Di bike
baik, ininya hapus aja. Baik, training length ya, ganti baik, baik, ini ganti baik. Sebentar, cuman gitu aja harusnya. Oke, tes. Oke, dia mindahin. Sudah selesai, harusnya sama sih, 1601 untuk training, 399 untuk kita ujiannya gitu ya. Oke, ini udah ada datanya. Selanjutnya kita coba pakai image data generator ya. Kalau kalian asing sama image data generator, mungkin kalian bisa coba buka video sebelumnya tentang apa ya, tentang batu gunting kertas, tapi yang udah mengimplementasikan image data generator. Ya, kalian bisa buka video klasifikasi batu gunting kertas tapi yang udah pakai image data generator. Itu kalau nggak salah ada di part 3 atau part 2 itu ya. Kayaknya part 3 sih. Nah, di sini kita coba pakai yang namanya image data generator. Image data generator itu ada di dalam library TensorFlow. Jadi kita perlu import TensorFlow jadi STF. Kenapa saya STF? Karena biar kalau misalkan mau panggil TensorFlow saya tinggal sebut TF-nya aja gitu ya. Tapi bukan di sini. Di sini saya lengkap aja. TensorFlow, terus punya keras, terus processing, terus image, import image, active image data generator, enter. Oke, sudah jalan. Sekarang baru kita gunakan si image data generator ini. Yang pertama training terus image data generator. Nah, ini kita masukin rescale. Saya pengen normalisasi, jadi apa namanya, dibagi 255, terus horizontal flip. Ingat ini sekali ini yang misalkan tadinya kalau RGB kan kalau RGB setiap pixel atau setiap titik warna itu punya 3 nilai ya. Misal nilai RGB saya agak lupa urutannya, takut keliru. Ada misalkan ada 3 warna lah pokoknya. Misalnya gini, saya agak lupa di mana R, di mana G, di mana B-nya. Pokoknya setiap ini nentuin intensitas seberapa pekatnya dia. Misalkan urutannya itu blue, green, blue, green, red gitu. Misalkan gini. Berarti ini tuh rentangnya antara 0 sampai 255. Semakin dia besar, semakin pekat dia, semakin biru misalkan. Nah, itu. Cuman kalau di machine learning lebih baik ini di rescale dari yang skalanya 1 sampai 2, 0 sampai 255, kita rescale jadi kita ubah skalanya jadi 0 sampai 1. Itulah kurang lebih ya. Ini udah dijelasin sih di video-video awal, jadi kalau mau lebih lanjut silahkan lihat. Tapi di video-video awal itu saya ada sempat keliru, dimana di penjelasan tentang image data, image classification itu saya bilang kalau data biner, gambar biner itu yang gambar hitam putih. Kalau misalkan pas itu saya bilang 0 itu putih, semakin 0 semakin putih, terus
semakin satu dia semakin hitam. Nah dulu saya pernah bilang kayak gini nih, ini salah ya, uh, saya udah komen di video-video itu untuk koreksi karena ini ternyata terbalik gitu. Jadi misalkan dibilang uh, citra biner 0 untuk warna apa gitu. Nah ini, nah 0 justru itu untuk hitam, blank gitu ya. 0 ini menyatakan blank atau hitam, sedangkan satu ini warna putih kalau misalkan dia antara 0 sama 1. Tapi kalau misalkan range-nya antara 0 sampai 255, ya 0 ini untuk hitam, 255 untuk putih. Jadi kebalik ya. Ini perlu diingat-ingat, saya mohon maaf atas kekeliruannya di sini. Jadi yang benar ini adalah 1 putih, 0 hitam. Oke, lanjut lagi. Di sini saya pengen nambahin dia variasi horizontal flip. Jadi misalnya ini saya punya datasetnya, ini yang buka, ini udah ada banyak gambar sini, cuman agak lama. Nah ya, saya klik 2 kali. Nah ini kan begini ya. Nah saya pengen kalau dia di flip secara horizontal, diterbalikin lah gambarnya secara horizontal, dia harus pengen tetap kalau itu motor gitu ya. Jadi saya horizontal flipnya saya bikin true. Kalau vertical flipnya saya pengen bikin true, nggak apa-apa. Oke, ini aja dulu. Terus untuk validation saya nggak usah banyak setting sih. Saya cuma perlu rescale-nya aja lah. Kalau si validation ini kan ujian ya. Kalau ini kita bikin banyak variasi manipulasi gambarnya biar dia ini dapat latihan soal itu lebih bervariasi. Biar kalau ujian dia nggak kaget gitu ya. Nah ini kalau si ujian ya udah, ini tinggal gini aja sih, nggak usah variasi-variasian. Oke. Enter. Oke, ininya settingnya udah. Sekarang kita bikin generatornya. Train generator dengan training flow from directory. Nah ini apa namanya, directory trainingnya di mana? Nah directory training kan sini ya, ininya yang diambil, dimana dia punya dua kelas atau dua directory di sini. Ini kita sudah simpan di traindir ya. Traindir lokasi directory trainingnya ya kan. Terus target size, ini kita mau bikin dia berapa piksel kali berapa piksel, 150 kali 150. Lalu batch size, satu batch saya pengen bikin 20 gambar di sini. Terus class mode, karena ini cuma ada 2 kelas, jadi saya pengen bikin class modenya binary aja. Binary ini kan antara 0 sama 1, jadi ya cukuplah 0 untuk 0 untuk motor, 1 untuk mobil gitu ya. Nah ini terus file generatornya juga hampir sama, saya copy aja lah biar cepet. File generator, ganti file generator, terus isinya file dir, directory validation ya, shift enter. Oke, generator udah berhasil kita buat ya. Sekarang saatnya kita bikin model. Mesin learningnya. Jadi ini model sama dengan TensorFlow. Karena kita udah bikin import TensorFlow STF, jadi kita perlu TF-nya nih. TF class models. Terus kita akan bikin model sequential. Yang pertama saya pengen, karena dia gambar seperti di video sebelumnya, kita perlu yang namanya, biar oke, kita pakai layer convolution.
layer convolution atau convolution 2D layer ya. Layers conv 2D. Nah, ini saya mau pakai banyak neuronnya itu cukup 8, kernel size-nya 3x3, terus activation dianya relu, shape-nya saya pengen 150 150 ya, sesuai ini tadi. Terus saya pengen dia nerimakan sebagai RGB aja gitu. Jadi ada tiga channel itu kayak filternya. Ada yang buat red, green, dan blue, hanya 3. Selanjutnya seperti yang pernah saya jelasin, setelah pakai konvolusi kita pakai max pooling, karena kernel size-nya 2x2, nggak usah pakai activation function. Terus saya pengen pakai 2 layer konvolusi ya, TF keras layers 2D. Nah, ini neuronnya 16. Oh, ini dulu deh, pilih di sini dulu 16, sini 8. Kernel size-nya tetap 3x3. Isinya relu. Tapi sini nggak perlu input shape lagi karena dia yang nerima gambar pertama kali dia nih, ya kan. Sini nggak perlu input shape lagi. Bawahnya perlu TF keras layers max pooling 2D 2x2. Selanjutnya ini bentuknya khawatir masih 2 dimensi, jadi kita perlu layers flatten, untuk ngeflatten dia jadi 1 dimensi aja. Terus baru di bawahnya kita bikin layers yang biasa dense. Sini saya akan bikin 32 layer atau 8 aja dulu ya. Activation functionnya relu, dan di sini saya pengen bikin output layernya, output layer, karena kita mau bikin dia binary, kita cuman perlu ini kan misalkan dense layernya nih, sebelumnya ada berapa biji tadi, 8 ya. Nah, ini outputnya kita cuma perlu 1, dimana 1 ini bisa ngeluarin 0 atau 1 ya. 0 misalkan untuk car, 1 misalkan untuk bike gitu. Ininya 1, activationnya klik mode begitu. Shift enter, model sudah jadi. Kita bisa lihat summarize nya yang kita bikin. Ini arsitekturnya bisa kalian lihat sendiri nanti. Nah, ini kita hapus dulu. Selanjutnya kita compile, model ketik compile. Ini close, karena dia kelasnya binary, jadi kita bikin binary cross entropy. Lalu optimizernya bikin Adam aja. Terus matrix bikin matriksnya itu ACC atau akurasi. Shift enter. Kalian bisa pakai Adam atau SGD ya, atau apapun itu. Kalian bisa cari sendiri untuk informasi lebih lanjut atau lebih detail terkait optimizer ini ya. Sudah, shift enter. File modelnya, setelah kita jadiin modelnya, baru kita latih dia modelnya, kita jajal dia sama data training. Lalu kita punya validation data, itu di generate sama file generator. Terus perlu epoxnya misalnya isi 5 aja dulu. Shift enter. Shift enter. Nah, kita tunggu aja ini. Mungkin nanti akan saya skip ya kalau kelamaan. Ini ada warning nih. Nanti kita coba cek dulu deh warning.
agak lama karena kita mengolah citra yang pixelnya 150 kali 150, lumayan lah itu, warnanya hilang. Nah ini bisa dilihat dia pas latihan 0,5 yang artinya 50%, ternyata pas di ujian juga 50%, berarti latihannya worth it lah. Itulah. Next, ayo latih lagi. Agak berkurang ya akurasinya. Oke, berkurang dia tadi 49% jadinya, tapi ujiannya tetap 50%. Dan bertambah nih yang ini nih, ya 50%an, tapi nggak beda jauh. 50% pas, masih belum ngangkat, masih jelek sih ini. Jelek dia. Let's pause dulu, stop. Kayaknya kalau akurasi jelek begini bisa jadi karena kita kebanyakan pakai layer sih. Coba kita sederhanakan deh. Terus sama ini kita bikin dia biar shuffle. Jadi shuffle pas generate-nya di random gitu ya. Nah, lagi lalu kita latih lagi. Kan langsung sama nih akurasinya 50%. Tapi ini kena warning ya. Ini saya coba copy dulu deh. Kita coba arti dulu ya. Palette image with transparency expressed in bytes should be converted to RGBA image. Kayaknya gambar kita ada gambar yang backgroundnya transparan ya. Itu sebaiknya kita convert ke RGBA dulu yang transparan itu. Mungkin saya ini akurasi bagus nih 69% ya. Ini sambil dia jalan saya sambil ngikutin warningnya dia lah. Saya pengen convert, coba saya buka dulu deh. Contohnya yang ini baik. Saya pengen coba ambil baik yang PNG. Nah ini ada yang belakangnya transparan kan. Nah maksud dia kalau transparan gini bagusnya kita ubah jadi RGBA. Itu ya. Nah saya pengen bikin di sini pakai for aja. For ini file in car reindeer. Enggak, kita mau ngeluarin isinya, berarti OS list dari isi dari ini. Terus saya perlu yang namanya ini belum selesai, ambil ini deh atau hapus aja deh. Saya perlu yang namanya library baru nih untuk nge-convert jadi RGBA, itu fill. Nah di fill ini kita perlu library image. Nah ini image adalah image open, dia buka gambar dari aspect join car reindeer sama file ini. File ini yang kita ubah ini ke dalam image gitu ya, kita anggap sebagai image. Nah ini baru bakal kita convert kalau dia ini backgroundnya transparan. Background transparan itu cuman ada di PNG formatnya. Kalau JPG kan nggak bisa transparan belakangnya, kalau yang dari yang saya tahu ya. Ini kalau
formatnya ini sama dengan PNG, dan image modenya ini dia ini PNG tapi image modenya ini bukan RGBA. Maka selanjutnya ini adalah kita konversi image ini dalam RGBA, lalu kita save. Jadi save-nya di file ini, di file sebelumnya, jadi nge-overwrite, ya. Sekarang juga kita pengen ini coba sih dulu deh, jalan nggak? Kayaknya enggak nih, enggak jalan ini, harusnya ini image. Saya hapus lagi deh. Ini harus image, IMG titik format. Ini karena kita IMG ini udah dianggap sebagai gambar, berarti dia punya format dan punya mode gitu ya. Tekankan, terus bawahnya kita bikin untuk yang baik. Baik indir. Nanti kita jalankan juga. Selanjutnya kita bikin untuk validation. Nah, gitu ya. Ini masih belum selesai nih nantinya. Wah, ternyata setelah kompleksitas dari si modelnya kita kurangin ya, kita kurangin layernya, ternyata bisa naikin akurasinya sampai 89%. Ini pas ujian, pas latihan validationnya juga 87% ujiannya. Jadi namanya bisa dibilang ini oke nih modelnya lumayan oke, karena akurasinya itu 89% untuk data testing, data training, data validationnya juga nggak beda jauh. Ini kalau kita tambahin epoxnya lagi mungkin 2 gitu ya, ini kemungkinan masih bakal naik, ini juga bakal naik. Tapi hati-hati jangan sampai si akurasinya ini terlalu tinggi sampai 99% misalkan, tapi si validationnya ini rendah 80%an gitu. Itu namanya overfitting. Ibaratnya kalau ya sekolah itu dia terlalu textbook, terlalu bergantung sama contoh soal gitu. Begitu dikasih soal yang variasinya beda, bingung gitu. Itu namanya overfitting. Jadi akurasi trainingnya terlalu tinggi, bisa 98%. Nah ini validationnya akurasinya nggak terlalu tinggi, bisa 80%. Itu udah jauh sih, lumayan ya. Udah tanda checklist ini berarti udah running. Coba kita jalanin lagi, apakah masih ada warning gitu ya. Nah ini udah nggak ada warning, nah kan. Nah ini kenapa dia langsung Tato 91, karena dia ngelanjutin model yang tadi kita latih. Jadi tadi kita latih terakhir sampai 89%, terus kita latih lagi. Ini hitungannya epoch ke-6. Tapi kalau misalkan si compile ini kita jalanin, kali ini dia bakal nge-reset pelatihan model sebelumnya gitu ya. Jadi misal sebelumnya udah 5 kali latihan, kalau kita compile lagi, dia bakal anggap belum pernah latihan sama sekali gitu, kosong. Tapi kalau misalkan kita udah sebelumnya 5 kali latihan terus kita jalanin lagi, itu berarti nggak start dari nol lagi. Jadi mulai dari setelah latihan sebelumnya gitu ya, jangan di compile sih. Ini kan masih naik 90% akurasinya. Wah, sangat bagus. Ini juga 89% ini enggak, masih bagus sih. Tapi ini saya agak khawatir di epoch ke-5 agak jauh sih akurasi training sama validation-nya. Ini udah jauh nih 80% nih. Wah, overfitting nih. Ada overfitting. Sebenarnya tadi niatnya ini sih, mau ngeriset latihan sebelumnya. Karena ya itu tadi, feeling saya setelah
5 kali latihan yang awal tadi, optimalnya dia dilatih sekali atau 2 kali lagi lah. Kalau lebih dari itu, si akurasinya bakal terus bertambah, tapi validasinya bisa agak ngaco. Tapi nggak apa-apa lah. Eh, Kalian tahu konsepnya gimana cara trainingnya ya. Tapi ini naik lagi sih. Wah, sampai 94% nih. Validationnya jangan jauh-jauh dong. Jauh banget merosotnya 83%. Ini bisa dibilang lumayan overfitting ya. Terlalu bagus model yang sekarang. Tapi ya daripada yang tadi ya 50%, itu udah kayak tang ting tung kalau 50% mah. Karena kan cuma ada dua kemungkinan. Jadi ya tang ting tung aja 50% tuh kemungkinan. Kalau 50% akurasinya itu kayak tadi, ibaratnya modelnya bukan belajar, itu tebak-tebakan alias ngasal. Wah, terakhirnya bagus tapi nih training 93%, validation 89%. Nah ini saya pengen ngedownload nih, modelnya lumayan bagus menurut saya. Jadi uh, saya pengen si model ini kita save nih, kita simpan. Model, simpan, save. Di sini aja simpannya. Namanya model, kita simpan sebagai model H5. Nah, harusnya di sini ada nih. Nah ini model saya download ya. Ini saya download karena di video selanjutnya ada kemungkinan kita bakal coba model ini, kita cari gambar kayak misalkan car. Masukin gambar ini ke model yang tadi. Nah kita coba hasil prediksi ini apa gitu. Kita masukin gambar per dataset yang download tadi. Contoh ini kita masukin ke model, prediksinya apa gitu. Saya penasaran. Di save. Nah mungkin di video selanjutnya kita bakal coba tes sendiri. So, untuk video kali ini sepertinya cukup itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, ada yang kurang jelas atau ada masukan, bebas kita diskusi di kolom komentar yang sopan ya. Mungkin kalau ada saran gitu, next kita bikin klasifikasi apa lagi, bisa di kolom komentar juga. Jangan lupa di like, di subscribe, jangan lupa, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terus jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau misalkan menurut kalian ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.